warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Telah kita pelajari bersama bahwa secara geologis Indonesia berada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, di mana ketiga lempeng tersebut merupakan lempeng aktif yang saling bertumbukan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan potensi rawan bencana di wilayah Indonesia. Wilayah rawan bencana atau hazard region adalah suatu kawasan di permukaan bumi yang rawan bencana alam akibat proses alam maupun non-alam. Kerawanan bencana atau hazard vulnerability adalah tingkat kemungkinan suatu objek bencana untuk mengalami gangguan akibat bencana alam. Perhitungan Indeks Rawan Bencana Indonesia atau IRBI merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Upaya untuk menanggulangi bencana alam ialah mengidentifikasi wilayah rawan bencana alam dengan cara memetakan wilayah rawan bencana dan resiko bencana. Prinsip dasar pemetaan wilayah rawan bencana alam antara lain menganalisis jenis dan sebaran wilayah rawan bencana, mengkaji sejarah atau peristiwa bencana alam yang pernah terjadi sebelumnya, menentukan zona dan tingkat bahaya dalam bencana, menentukan elemen yang paling rawan terkena bencana alam, dan memperkirakan resiko kerusakan akibat bencana alam. Sebaran daerah bencana di Indonesia berdasarkan data dari DIBI BNPB tahun 2016. Letusan gunung api terjadi di beberapa provinsi, salah satunya terjadi di Bali. Kemudian ada tanah longsor, terjadi juga di beberapa provinsi, salah satunya di Jawa Barat. Gempa bumi terjadi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, khususnya di provinsi yang dilewati jalur pegunungan muda, salah satunya adalah Sumatera Barat. Kemudian ada banjir. Banjir terjadi di beberapa daerah, salah satunya terjadi di daerah Jawa Tengah. Tsunami terjadi di beberapa provinsi, yaitu Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kemudian ada gelombang pasang dan abrasi. Salah satu contohnya adalah Provinsi Banten. Kemudian ada puting beliung, pernah terjadi di Jawa Timur. Kemudian ada kekeringan. Salah satu provinsi yang pernah mengalami kekeringan adalah Nusa Tenggara Timur. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di banyak provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Riau. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tidak lupa untuk mengingatkan kembali tentang kebiasaan baru, yaitu menjalankan protokol kesehatan, mulai dari rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker jika harus pergi keluar rumah, dan tetap menjaga jarak satu sama lain. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.